pertama kali rasanya naik ring pencak door? Aduh, itu sampai kencing-kencing brother. Kencing di protektor. Bang Michael Spin ini pernah gebukin Bang Theodorus Ginting 6 ronde selama 6 ronde. Ya, hitungannya sparring sih brother. Itu Bang Michael anggap sparring. Rudy Golden Camp, awas aja lu. Ini Rudy itu, aduh Rudy kau, saya sikat kau nanti. Sebel saya sama Rudy ini sebenarnya. Banyak gaya dia sekarang tuh, sebel. Tapi ya udahlah, biarin dia lah sama Paris aja lah. Dulu kan tinju sebagus itu liganya Bang. Kenapa tiba-tiba bisa hilang Bang? Karena banyak mafia, promotor itu tidak. Ya memang ada beberapa momen juga di Filipina pernah ditodong di pinggir ring. Harus ngalah. Abang udah bersinar di boxing nih. Kenapa abang tinggalin dan lebih memilih ke pencak door jadi balik Pada gitu? saat itu kan tinju emang lagi mati suri di Indonesia, nggak ada lagi. mati suri. Hilang semua. Zenwalk Hariyato. Blue corner from Sigar Lucky Fighting Camp. Ohoi, balik lagi bersama Zenwalk di sini. Podcast Combat Sport pertama di Indonesia. Ohoi. Apa kabar Bang? Siap, baik. Ohoi Bang. Ya, Bang Michael. Suatu kehormatan Bang. Podcast Zenwalk bisa menghadirkan living legend. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Tapi ini agak pincang-pincang. Kenapa Bang? Ya biasa. Penyakit kalau sudah lama berhenti kan jarang latihan jadi apa? Penyakit jadi masuk asam urat. Emang umur berapa Bang? Sekarang umur 36 tahun. Masih muda. Masih muda 36 loh. Cuman saya kan punya keturunan penyakit dari bapak. Jadi emang ya Emang asam urat tuh keturunan Bang? iya, faktor keturunan juga. Jadi terus kita kan atlet Oke. mau nggak mau kan harus makan protein. Sedangkan Iya. asam urat tidak boleh dengan protein. Wah gimana tuh Bang? Jadi ini dong vegan kan? Yoi. Ya makanya sayur-sayuran dong. Gitu. Ini lagi ada agenda apa tiba-tiba di Jakarta nih Bang? Gue liat di story, ada Bang Michael di Jakarta. Langsung buru-buru gue undang. Sebenarnya udah kangen ke Jakarta lagi. Terlalu lama di Kediri kan, udah 8 tahun. 8 tahun di Kediri. Iya. Jadi kangen aja di Jakarta aja. Pengen balik lagi aja. Ini udah jadi dedengkotnya di Kediri gue liat. Udah jadi akamsinya Kediri. Iya. Kalau di sana tuh di Kediri apa sih Bang? Kesibukannya di Kediri Bang? Ada ya Kediri berantem juga di sana kerjanya. Berantem? Iya, berantemnya ada wadahnya juga. Apa tuh? Ya banyak udah tau lah pencak door kan. Pencak door. Nah ini salah satunya aku undang Bang Michael tuh. Aku pengen tahu lebih dalam lagi tentang pencak door Bang. Siap. Asal mulanya Bang Michael kenal dengan pencak door itu gimana tuh Bang? Nah, itu awal kenal pencak door itu dari tahun 2015 dikenalin sama Satria Antasena. Satria Antasena, tahu Bang Satria? Iya. Kenal. Jadi Satria Antasena itu Legend nelpon juga tuh. Jadi Satria Antasena telepon saya, Mike mau nggak main pencak door? Ya, saya penasaran. Saya lihat videonya di YouTube kan. Wah ini main di ring bambu, nggak pakai sarung tinju, wah keren juga nih. Tak tanya bayarannya berapa tuh. Bang, serem Bang, bukan keren Bang, serem. Tapi keren berat. Serem Bang. Karena kita sedang berantem kan, jadi senang aja. Terus tak tanya bayaran berapa Bang? 1.500.000 katanya. Waduh, lagi ini gimana 1.500.000 bagus pukul nanti kalau kita mati di sana. Tapi nggak apa-apa, dia bilang kalau kamu main di sana menang nanti kamu punya banyak fans katanya. Pokoknya kamu langsung terkenal katanya. Di sana beda daripada yang lain. Dia bilang, Fansnya militan banget. Akhirnya saya yain. Nah dihubungkan saya sama promotor pencak door Kediri namanya Bapak Suhada Jayaningrat.
Suhada Jayaningrat. Ya, itu orang pertama yang bawa saya ke sana. Jadi saya dikirim uang tiket dari Jakarta langsung berangkat ke Kediri sendiri tanpa Satria Antasena. Ya saya berangkat naik kereta itu. Ya sampai di Kediri, brother. Itu saya kaget. Itu baru turun dari kereta, langsung disambut sama teman-teman orang Kediri. Dia bilang, pokoknya nanti kamu penting. Loh, saya bilang ini penting, ini pertandingan apa ini? Lawan saya kan Enting waktu itu kan. Cuman kok sampai mau Enting ini? Kenapa sebenci ini sama Enting kan? Emang saya sudah tahu lawan saya nanti Enting di Kediri. Jadi pas mereka tanya gitu. Tapi nggak juga kata bunuh yang didengar pertama nggak juga dong. Ya itu dia, brother. Gila. Gue bingung nih. Ini mau disuruh tanding, mau disuruh bunuh orang nih. Jadi nggak ngerti kenapa ini warga Kediri sebenci itu sama Enting itu. Jadi ya saya takut sebenarnya. Tapi bilang, waduh ini gimana ini? Takut? Takut, panik. Apa juga. yang abang takutin? Ya kan nggak pernah ditinju ada kayak begini, disambut dengan kayak biasanya sambut kan kita sambut dikasih tempat fasilitas hotel. Jadi disambut dengan kata-kata hajar Enting, Enting. Waduh, tapi ini gimana ini? Ini pertandingan apa? Udahlah. Kita kan petinju profesional yang menang kalah terakhir ya sebenarnya. Cuma ya udahlah gua jalanin lah di sana. Ya akhirnya begitu. Jadi itu pas disambut itu langsung dibawa ke hotel apa? Ya dibawa ke rumah, nggak dibawa ke hotel, Dibawa ke rumah dibawa langsung. ke rumah sama ya Bapak Suhada itu dikumpulin. Ya ditanya-tanya dari mana gitu. Jadi yang menjembatanin Bang Satria yang kenalin. Satria yang kenalin, Pak Suhada yang bawa saya Yang pertama. bawa. Jadi di sana itu bertanding membawa nama Kediri. Kediri. Sistemnya dia mewakili perguruan, mewakili sasana atau mewakili daerah itu, Bang. Jadi itu Kediri lawan Blitar. Jadi kebetulan saya dipanggil sama Bapak Suhada dari Kediri. Jadi saya bawa nama Kediri. Daerah berarti. Daerah kontingen lah kasarannya kalau di Ya. ini. Kalau di event Porprov itu kontingen dari Kediri berarti. Berarti Pencador ini semacam kayak Porprovnya Jawa Timur gitu. Ya Secara kearifan lokal ya. ya bisa jadi. Jadi kayak ini daerah ini lawan daerah ini gitu. Ya enggak, jadi Kediri lawan Blitar jadi Kediri ini Atau memang ini Kediri sama Blitar udah ada perseteruan dari zaman dulu apa gimana? aku kurang tahu secara detailnya kayak gimana. Cuman memang dulu bebas Kediri lawan Kediri bisa. Cuman waktu itu ada sepuh di sana, mungkin Kediri sama Blitar itu sempat ribut dan akhirnya jadi dua kubu. Jadi dari Kediri sama dari Blitar bisa nyewa dari mana aja, dari Kediri bisa nyewa dari mana aja, bisa ngebor. Dan kebetulan saya dipanggil disewa dari Kediri itu. Gitu. Gimana tuh Bang? Pertama kali rasanya naik ring Pencador. Aduh, itu sampai kencing brother. Kencing di protektor. Digerowin tuh ya. Iya, gue bingung ini mau kencing di mana. Jadi pas masuk ke dalam itu udah nggak bisa keluar lagi, brother. Itu udah kayak lu tahu Persib Bandung lawan Persija itu penontonnya ya segitu udah. Iya, penontonnya penuh banget loh. Ya se-Jawa Timur, orang dari Bojonegoro, Blitar, Nganjuk, Tulung Agung, Trenggalek semua jadi satu ke situ. Event MMA nggak pernah segitu banyak penontonnya. Bang, Ini Pencador bisa masanya segede itu loh. Gue bisa ngerasain jadi juara dunia itu di Pencador, bro. Wow. Chris John main nggak pernah ada penonton sebanyak itu. Daud Jordan main nggak ada penonton sebanyak itu. Ini fakta sih. Ini real emang. Fakta ini kenyataan di lapangan. Memang kita lihat sama-sama, bisa kita buka di YouTube tuh Pencador penontonnya se-hype apa, Ngeri banget. seramai apa. Jadi gue sangat menikmati banget. Jadi pada saat kita menang itu penontonnya itu bro Kayak di stadion bola full gitu Bang ya. Waduh, itu udah terbayarkan semua. Selama ini nggak pernah juara dunia di tinju ya terbayarkan di Pencador itu. Pencador malah ya. Jadi gitulah. Ada kayak kalau di MMA kan ada ininya locker roomnya. Locker room. Pencador ini ada nggak sih atau memang ya udah tempat nunggunya itu seproper kayak pertandingan profesional pada umumnya nggak? Gak ada. Jadi Pencador itu pokoknya kita udah siap-siap, memang dari belakang itu kita masuk kita udah siap-siap dulu pemanasan, pasang hand wrap. Terus kita sampai di bawah ring itu kan ringnya bambu kan 2 meter lah. Nah di bawah ada kosongan itu, nah kita bisa prepare di situ pasang hand Di bawah. di bawah ring di atas. Iya di bawah ringnya. Jadi lawan-lawan sama lawan sebelah kita lihat-lihatan. Iya. Panasnya minta ampun. Aduh.
Nggak dipisahin kayak profesional pertandingan pada umumnya? Nggak? Nggak ada. Oh, Brady bisa ini ya udah cyber di situ mata ya. Secara Iya, psikis bisa. sudah perang di situ ya. Iya, betul. Gimana Bang? Hype-nya naik nih. Selama ini kan ring tinju bisa mantul-mantul, ini bambu. Nah itu dia. Jadi main pertama itu sebenarnya udah panik ya. Tadi dengar cerita tadi yang di awal itu. Jadi saya juga udah panik juga karena gila lawan segini kan. Ternyata dia orang nomor 1 di sana. Oh, jawaranya di sana lah. Jawa di sana si Enting ini. Jadi Selama ini mungkin belum ada yang bisa kalahkan dia apa gimana? ya mungkin begitu. Oh, si Enting Dan ini. sebenarnya Enting itu ternyata orang Kediri. Loh, Dia dibon orang Blitar. orang Kediri dibayar orang Blitar buat main bawa Blitar. Yes. Ngelawan daerahnya sendiri, Betul. kota kelahirannya sendiri. Itulah makanya mungkin ada orang Kediri yang benci banget sama dia karena dia bawa kota lain kan. Oh, harusnya bawa daerah yang Kediri gitu. Ya, dan ada salah satunya mungkin aku pernah dengar kalau salah ya. Aku minta maaf. Jadi Enting itu pernah main waktu itu sama Sepuh di Kediri dulu itu, dia lawan legend Kediri lah waktu itu, dipukul legendnya Kediri udah bonyok-bonyok, tiba-tiba Enting ngasih pantat ke warga Kediri. Jadi mungkin itu warga-warga Kediri itu sedih. Kenapa kamu kok tega giniin kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Oh, pas taunting di atas ring lah ya, ngeledek selebrasinya dengan Selebrasi ngeledekin kayak gitu. lawan. Betul. Oh. Nah, saya datang lah waktu itu untuk lawan Enting dan saya pukul dia. Apa yang terjadi? Saya pukul tidur dia. Bikin KO Enting. Jawarannya pencak dor dibikin KO seorang Michael Speed Sigar laki. Betul. Tapi sebelum itu Bang Michael udah pelajarin dulu si Enting ini apa enggak? Saya pelajari hanya pas lagi di perjalanan dari Jakarta ke Kediri aja. Saya lihat YouTube-nya aja. Oh ya mainnya begini, gua harus ngapain nih. Dia main fighter kan. Nah, itu kesukaan gua. Kalau ketemu fighter kan gua bisa counter. Fighter tuh maksudnya dia maju Main terus maju, gitu. menekan. Oh, menekan. Dia main maju terus kan. Gua kan seneng counter. Counter Jadi, fighter Bang Iya. Michael. udah. Ya akhirnya dia kemakan mainnya dia kan, cara mainnya dia. Udah. Saya pukul tidur di ronde keempat. Di air keempat bukan ronde. Enggak ada ronde. Kalau di pencak dor nggak ada ronde ya? Iya, Tapi air. airan. Iya. Kayak maaf kayak di tapi ayam pakai ronde. Iya. Tapi kalau pencak dor memang istimewa. Rules-nya tuh istimewa, dia punya rules sendiri, punya aturan sendiri. Yang abang sendiri paham nggak aturan itu? Ya udah 8 tahun di sana, paham lah. Tolong dong Bang, edukasi ke kita ini yang awam nih. Ini gua awam banget di pencak dor Bang. Kali aja kan ntar turun di pencak dor. Boleh tuh. Harus lawan Johnny Hunter ya. Nah itu di edukasi dong sama kita, rulesnya tuh yang boleh apa, yang nggak boleh apa, terus Jadi- istirahatnya tuh per bagaimana gitu. Oke, pencak dor itu jadi tidak ada ronde ya. Jadi setiap kali kita clean, kita itu harus dipisah. Terus ya biasa kan orang nanya ini gimana sih menangnya? Dihitungnya gimana nih? Betul. Jadi kalau menang itu ketika kita mukul jatuh lawan, nah itu baru dihitung menang sama orang. Tapi kalau kita nggak ada jatuh sama-sama itu hitungannya seri. Oh. Terus kalau misalkan lawan saya berdarah atau saya yang berdarah kalah. Walaupun posisi menang angka yang sebelah karena dia nggak berdarah aja. Ya gitu. Berarti efek damage yang dilihat. Tapi sebenarnya pencak dor itu tidak ada menang kalah. Kita di sana itu cuman persahabatan. Esensinya adalah persahabatan. Iya. Jadi kalau lu kurang suka sama gua, kita selesaikan di atas, di bawah kita baikan lagi. Oh, Gitu. Allah. Jadi cuman penontonnya di sana aja sih yang ya Kebawa suasana. ya ke bawah penontonnya. suasana. Jadi lu kalau berdarah lu menang gitu, kalau lawannya berdarah gitu. Kulihatin memang sampai disuplek segala diangkat. Waduh, ngeri. Kepala kayaknya ditanam boleh Bang ya? Ya boleh, semuanya boleh. Jadi kalau di MMA kan maaf nih. Jadi orang diangkat, diputer kepalanya ditancepin ke bawah, itu kan Nggak ilegal. boleh, ilegal. Dilarang. Kalau di pencak dor Dilempar ke bawah boleh. dilempar keluar ring, Bang. Boleh, brother. Gila. Wah, kayak banyak. Boleh. Dan pernah kejadian. Pernah gue mau lempar cuman gue nggak tega. Udah mau lempar tapi aduh jangan, kasihan yang orang kecil lagi.
Tapi kan ini kan abang basic boxing. Nah. Sedangkan di pencador tuh ada kicknya, ada takedownnya, ada bantingannya. Gimana Bang Michael beradaptasi? Saya pernah latihan Muay Thai, saya pernah latihan BJJ, saya pernah latihan sama Francino Tirta, sama Linson Simajuntak di Spider Academy dulu tahu? Tahu. Sama Bang Rolly ya, kalau nggak salah. Itu saya dilatih juga di situ. Jadi saya datang di Pencakdor, semua sudah punya. Sudah komplit sebenarnya. Komplit sekali. Sudah well rounded. Jadi tinggal main aja. Iya. Ketemu apa aja gue sikat di situ. Orang nggak tahu, orang taunya Michael Speed adalah Tinju. boxing. Iya. Padahal belajar kick, belajar Muay Thai, Iya. belajar BJJ, belajar takedown. Nah, Bang Limson wrestling, iya, gulat. betul. Berarti sudah lengkap. Ngeri. Berarti sebenarnya bisa dong turun MMA, Bang. Bisa, cuman ya proses lah. Mas latihan lagi. Tadinya sudah daftar One Championship dulu. Udah dari Spider Academy aku sudah daftar, udah cek semuanya. Waktu itu mau main apa itu, terus tiba-tiba gagal karena lawan saya cedera. Bawa nama Spider Academy waktu itu. Dulu lawan siapa dulu? Dari India kalau nggak salah. Dari luar. Dari Oke. luar. Baru tahu nih, Bro. Iya, lama ya. Aku taunya tuh Michael Speed karena diceritain Bang Theodorus Ginting ya. Kemarin Bang Theodorus Ginting pas duduk di sini bilang, "Bro, Michael Speed, bro. 6 ronde gebukin gua. 6 ronde gua digebukin," dia bilang. Aduh, Gak dikasih nafas digebukin. Nih Bang Michael Speed ini pernah gebukin Bang Theodorus Ginting 6 ronde selama 6 ronde. ya, hitungannya sparring sih, brother. Itu Bang Michael anggap sparring. Ya sparring aja, karena waktu pada saat ditawarin gue lagi mabuk, lagi minum, terus Bang bilang, Theo. jujur Bang aja, Theo. sorry Theo, Bang Theo, sorry. Jadi waktu itu aku ditelepon sama Bro Rudy Agustian. Kasihan. Mike, mau nggak lawan Rudy? Itu posisi gue lagi mabuk dan gue naik motor siang-siang, nggak bawa sepatu tinju, nggak bawa celana tinju, langsung ke Karawaci. Ya udah, langsung tanding gitu aja, pakai celana, pakai. Kalau lihat videonya tuh gue nggak pakai sepatu tinju, dan itu aku pakai celananya temen gue itu, nggak ada prepare sama sekali. Seru-seruan doang ceritanya, Bang. Ya, karena gue pikir waktu itu kan Theodorus Ginting siapa sih? Dia itu siapa waktu itu, zaman kita ya. Tapi sekarang sudah beda. Dia sudah di atas lah. Kita sekarang Enggak lah Bang. Iya. Orang jawaranya pencador. aduh. Juaranya pencador gimana? Legendnya di Kediri. Ceritanya cuman abang anggap sparring aja, biasa aja. Sparring. Oh, have fun aja, seru-seruan. Bang Theo itu cerita tuh kayak udah bener-bener ini lawan terberat dia. Digebukin selama 6 ronde dia bilang. 6 ronde. Itu pun dia pakai sarung tinju yang 8 ons, gua yang 12 kalau nggak salah. Itu nggak ngerti kenapa kok dia pakai sarung tinju itu, dia bosanin diri waktu itu, teman ya udahlah. Cuman sparring ini ya udah, oke gue gituin. Berarti setalenta itu Bang Michael ya. Berarti sebakat itu abang ya. Ya, Bang Theo tuh persiapannya serius loh dia. Dianggap itu memang ya ini pertandingan gua gitu. Gue nggak tahu itu. Lagi mabok di telepon disuruh sparring. Posisi lagi minum itu. Berarti abang setalenta itu sebenarnya dengan boxing Bang. Ya senang berantem berarti. Jadi emang kita menikmati di tinju. Oke, kita lanjut lagi ke pencador tadi Bang. Siap. Ya akhirnya kan menang tuh di situ. Jadi menorehkan sejarah lah Michael Speed bikin KO Enting. Yes. Habis itu apa lagi Bang? Nah, habis lawan Enting itu berapa bulan kemudian itu dengar kabar orang nomor 2. Dulu kan nomor 1 Enting. Ada orang nomor 2-nya di sana, namanya Gembuk. Nah, dia posisi di Malaysia. Dia pulang lah dari Malaysia untuk balas dendam. Seru. Lawan saya. Seru deh. Katanya seperti itu. Udah akhirnya mainlah saya lawan Gembuk. Saya pukul ronde kedua, tidur dia. Tambah viral lagi gue di sana. Jadi ya dia mungkin nggak persiapan, langsung dari Malaysia datang. Waktu itu kan dia sempat latihan tinju, cuman mungkin udah kerja di Malaysia. Mungkin panas emosi. Siapa nih Michael ini kok tiba-tiba mukul jatuh Enting gini-gini. Mungkin orang Blitarnya marah. Akhirnya Gembuk menawarkan diri, saya aja gini gitu kan. Tapi akhirnya saya pukul dia jatuh juga gitu kan. Kasihan juga sih. Tapi ya namanya pertandingan atau gimana. Kasihan juga. Ini rasa kasihan muncul setelah lawan KO, tidur apa
sebelum lawan KO udah kasihan nih. Ya, Ini menarik nih. Rasa kasihan itu muncul setelah mengkawin lawan apa sebelum? setelah. Sebelum itu Ya sebelum itu. perasaan apa yang muncul dari abang? Ya, saya sebelum saya tanding saya nggak pernah berpikir untuk saya. Sebelum tanding itu saya sudah berpikir nanti gaya apa yang saya mau. Pokoknya udah mikir menang lah. Setelah itu baru kalau saya kan niatnya mukul jatuh nih. Kalau menang kan. Jadi ya pas jatuh kan kasihan posisinya duduk atau gimana kan. Ya timbul rasa kasihan di situ. Sebelum itu berarti abang fokus pokoknya ku kawin dia gitu. Ya karena kalau kita Mental apa yang abang pakai? Mental pembunuh kah? Mental psikopat kah? Mental apa yang abang tanamkan ketika mau fighting itu? jadi kalau Apa abang masih kan ada beberapa fighter nih bang, maaf nih bang, ada yang sadar ketika dia di atas ring bisa mengenalin sekelilingnya, sekitarnya, tapi ada juga fighter yang nggak bisa mengenalin sekelilingnya ketika fight. Jadi fokus fight, dia ngerasa kayak bukan diri dia pas saya fight. fokus sama fight. Saya nggak peduli orang di samping-samping. Saya tanding baku pukul pambung-pambung. Saya naik ke atas ring itu, saya lompat, saya angkat tangan naik di ring bambu itu, saya nggak lihat manusia di bawah. Sumpah. Saya fokus sama diri saya sendiri. Apa yang abang rasain ketika begitu bang? Saya sudah nggak tahu, sudah kayak ibaratnya kalau kayak Dragon Ball sudah jadi Super Saiyan gue. Kayak gitu. Adrenalinnya sampai ke situ bang. Iya, Ya? meningkat, gue nggak ngerti dah. Aku beberapa kali juga begitu sih bang. Tapi ketika gua sadar itu kayak nggak all out mainnya. Makanya kalau kita masih mengenalin sekeliling kita, kalau kita tanding Iya, bang, masih ya, kontrol ya. masih berarti kayak nggak 100% gitu. Tapi ketika kita kayak 90% kesadaran hilang, fokus fight. Jadi sisa 10% ini buat jaga-jaga biar kita ada rasa takut sih bang. Aku biasanya begitu bang. Masih kontrol 10% itu buat defense. Jadi punya rasa takut masih. Soalnya aku beberapa kali fight, ketika rasa takut itu hilang, adrenalin cuma buat wah ini KO ini makanan gua. Itu malah jadi yang membahayakan buat diri gue sendiri tuh bang. Nah bang Michael gimana tuh Ya tipikalnya? iya. Ya kalau gue sih kan ada momen pasti kita kena pukul, bro. Pas kena pukul kita pasti sadar dong. Jadi kita terkontrol karena kena pukul. Dan jujur aja selama saya pencak door saya emang jarang kena pukul, bro. Selama 8 tahun saya di Kediri mungkin bisa dihitung selama saya bertanding mungkin cuma ada 15 pukulan yang kena. Saya bukan tipe kal yang mau kena pukul memang. Main pintar. Main pintar. Iya. Beneran? Counter fighter tipikal. Dan kalau lu mau lihat pertandingan gue terakhir di pencak door profesional, gue main dari ronde 1 sampai ronde ketiga cuma ngeluarin 3 pukulan. Dan ronde keempat, ronde ketiga saya pukul dia jatuh di pukulan kelima kalau nggak salah. Cuma 5 pukulan gue ngeluarin. Ya terkenal Raja KO sih memang Michael. Gua- Lawan abang selama 8 tahun nih di Kediri. Berkiprah di pencak door, lawan terberat Bang Michael siapa? Lawan terberat saya ya saya sendiri. Karena kalau saya nggak latihan saya ketakutan mau lawan siapa aja. Saya nggak mau lawan siapa aja, saya nggak takut, nggak peduli. Yang penting saya latihan gitu. Tapi kalau pas saya nggak latihan, udah pasti takut, saya ketakutan. Jadi lawan Bang Theo kenapa nggak takut? Ya nggak takut karena posisinya ya aku siap. Kan lagi mabuk tadi. Yang mabuk tapi masih muda. Oh. Kalau Kediri kan saya sudah berhenti semuanya, udah nggak pernah latihan tinju lagi sama sekali. Jadi Kediri itu aku cuman kalau ada event tiba-tiba dikabarin seminggu bertanding, ya udah cuma saya dobok doang. Nggak pernah ada pukul samsak, nggak pernah ada sparring, sudah nggak pernah selama 8 tahun. Nggak latihan selayaknya seperti atlet pada umumnya. Bener. Ya tapi ini yang menarik. Kenapa akhirnya Bang Michael sampai stay di Kediri? Apakah tadi gara-gara Bang Michael ngerasa, wih gue jadi juara dunia di sini nih, juara dunia pencak door. Bedanya. Jadi apa yang bikin nyaman Bang Michael di sana? Ya, di Kediri itu udah kayak apa ya? Semua di sana itu sayang sama saya. Lu bayangin aja waktu enting jatuh itu mereka pada potong kambing, potong sapi. Gak tahu. Jadi mereka itu menganggap saya mungkin pahlawan ya, mungkin bisa ngalahin enting ya. Ini penjahatnya udah dihajar sama saya nih. Itulah.
Jadi Iya. semua bad di sana. guy-nya udah dihabisin, jadi Iya. nongol sebagai good guy. Iya. Iya, jadi superhero-nya, jadi pahlawannya Iya, nih. kurang lebih seperti itu. Sampai orang potong kambing ya. Semua Syukuran pokoknya. ya berarti Syukuran, orangnya. mereka syukuran. Real syukuran. Jadi mereka sayang banget. Gua di mana-mana aja tuh dihargai di sana. Jadi gua ngerasa wah, di Kediri ini gue nyaman. Gue merasa enak banget gitu. Sampai anak gue lahir sana dua-duanya. Beneran. Satu lahir di Tulungagung, satu lahir di Kediri. Senyaman itu di Nyaman Kediri banget. Bang ya, di Jawa Timur Bang ya. Ya betul. Iya. Nyaman banget. Jadi ya kita nggak, siapapun orangnya sih Bang, maksudnya kita kadang kalau di tempat yang salah ya kita nggak jadi siapa-siapa. Betul sekali. Tapi kalau kita berada di tempat yang tepat ya kita jadi sebongkah emas itu, sebongkah berlian itu gitu. Benar. Abang aslinya dari mana sih Bang? Saya asli Manado. Mama saya Tumbelaka, bapak saya Sigar Laki. Manado, dua-duanya. Aku pikir selama ini orang Medan. Ngomongnya kayak orang Medan ya. Iya. Perawakannya sih Bang. Iya, karena udah gendut. Kalau dulu kan masih dulu Manado banget. Manado Desa dulu Bang. Iya, menang tampang doang. Iya. Iya. Kalau sekarang mah udah begini, udah gendut, udah kayak apa? Udah. Akhirnya Bang Michael stay di Kediri, profesinya fokus jadi atlet pencak dor aja atau memang ada kerjaan lain di sana Bang? Jadi fokusnya sebenarnya tinggal di sana ya, tanding-tanding pencak dor aja sebenarnya. Kalau kerjaan kan nggak ada. Jadi tahun kedua atau tahun ketiga baru ada beberapa teman yang di sana, bos-bos yang support untuk ya udah buka sasana deh. Ya udah mereka support dan akhirnya saya buka sasana di sana. Berdirilah Sigar Laki Fighting Camp itu. Berarti awal-awal Abang menggantungkan hidupnya dari event pencak dor aja. Yes, awal-awal. Emang bisa cukup Bang? Ya cukup nggak cukup, tapi kalau kan sambil menunggu event pencak dor tuh kadang-kadang banyak tawaran untuk kayak jaga-jaga apa ya, kayak orkes. Ya tapi lumayan, cuman berdiri dong dikasih gopek 1.000. Keamanan Dan itu gitu Bang, sering. ya? Jadi keamanan berarti di sana nih Bang? Iya, dan itu sering banget. Jadi ya di Kediri kan apa-apa aja murah brother. Orang nasi pecel masih 4.000 di sana, makanya saya sampai melar begini di sana. 100.000 bisa seminggu di sana bro. Kalau Pas dulu lawan Bang Theo nggak begini dong? nggak, berat waktu itu masih 70. Masih lean banget pasti, Masih kecil, enak. Sekarang udah proporsional banget ya. sampai gemuk begini ya gara-gara Kediri nih. Sejahtera di sana. Sejahtera, nyaman. Masya Allah. Nyaman lah. Tapi biasanya orang-orang yang kan Abang, aku denger nih kisahnya lama di Jakarta sebenarnya. Dari tahun 2004 ya, 2005. Iya. Historinya banyak loh. Aku udah intelin Bang Michael loh sebelum podcast ini. Aku udah cari tahu nih, udah riset Bang Michael tuh historinya kayak gimana sih di Jakarta. Aku tahu semua Bang. Boleh. Aku udah gali nih tentang Bang Michael nih. Apa coba? Apa yang mana nih? Tolong deskripsikan seorang Johan Wahyudi. Kan dia tutup muka kan? No comment, no comment. Tolong Bang, deskripsikan Johan Wahyudi di mata seorang Michael Speed Sigar Laki. Sosok seperti apakah Johan Wahyudi? Dia kalau untuk saya dia sangat baik. Karena ketemunya sama saya dia baik aja, biasa aja brother. Tapi mungkin kalau di luar dia berubah jadi naga. Tapi kalau kita sama-sama ya biasa, dia pribadi yang baik juga sama saya. Cuman memang ada beberapa momen yang ya aku sama dia pernah ada apa juga kan? Pernah dengarnya? Abang ceritain dong. Ya, Ceritain dong. janganlah, kalau Johan jangan. Dia sekarang sudah. Oh, nanti aku rencana mau undang Bang Johan juga. Kan kita berkawan semua. Boleh. Dia baru ketemu sama saya kemarin. Johan. Dia kan habis tabrakan. Kan kita kan zaman dulu Bang, ini kan kita ambil ibrohnya Bang, kita ambil hikmahnya ketika cerita masa lalu itu Bang. Bukan kita ungkit-ungkit buat kita permasalahkan lagi, bukan Bang, tapi kita ambil pelajarannya dari problem masa lalu gitu Bang. Emang orang Johan emang orangnya suka begitu, los aja ngomongnya apa adanya dia kayak gitu. Ya orang nggak ada ditakutin. Nggak ada yang ditakutin, pokoknya gitu aja, tabrak aja semua dia. Aku pernah tendang KO dia, bangun lagi Bang. Pernah dulu. Ku spinning kick, doang, tidur ya Bang. Wah, bangun lagi.
bangun lagi, Angkat kaget. kaki lagi dia. Kaget gue bang. Terus bangun lagi. Itu mungkin kalau nggak pakai headguard, bobo. Heeh. Drop mentalku bang. Heeh. Udah aku spinning kit, dar. Bangun. Wah ini orang bukan nih. Sampai habis ronde tapi. Hah? Habis ronde akhirnya. Iya habis ronde bang. Gila. Aku yang habis bang. Bukan. Aku drop bang. Orang gimana cara kalahinnya? Di mana waktu Putus itu? nafasku bang, di Siam bang. Oh, di Siam. Habis nafasku bang. Ini orang nafasnya dulu lagi in-innya banget bang. Wih, gue nonton gak salah waktu itu ya. Bangun lagi Iya, bang. sempet Di jatuh Siam, itu Bang. bangun dia itu. Wih gila ini orang Gila, bukan ini. Emang Johan emang. Di Muay Thai aku main dia. Iya. Ketemu di Muay Thai. Emang gak ada rasa lagi tuh orang itu emang. Lagi Dipukulin. ganas-ganas cuma tatonya serem banget li. Ini. Serem banget dia. Ngeri Johan itu ngeri. Sama abang pernah punya histori apa bang? Ya nggak ada masalah, simple aja. Ya biasa masalah percintaan malahan gue sama dia. Jadi dulu waktu pada saat gue tembus ke pelatnas Muay Thai, baru masuk itu dia langsung datang ke gue, Mike jangan sentuh tuh cewek ini ya. Itu udah punya gue. Jadi langsung diwanti-wanti. Udah sampai di pelatnas udah gue nggak deketin. Setelah berapa bulan Johan deket sama perempuan lain nih. Akhirnya gue merasa, wah ini cewek boleh nih. Udah gak sama Johan. Jadi gue deketin. Ternyata Johan marah. Ribut lah gue sama dia di Century Park itu. Mau aku pukul tapi ditahan sama teman-teman. Dan akhirnya ada momen kita try out ke Thailand. Yang terpilih aku, Johan sama Rudy Agustian. Boy. Iya, kita bertiga itu. Dan mereka berdua kurang ajar sama saya sebenarnya. Rudy itu kurang ajar sama Johan. Rudy Golden Camp, awas aja lu. Ngomong bang. Dia mau tanding tuh bang. Biarinlah dia, suka dia lah. Bodoh amat. Cuman emang gue waktu itu agak sedikit kecewa karena ini gue mau buka dikit. Jadi waktu itu kita emang susah di sana. Udah berbulan-bulan kita nggak ada uang masuk. Ini pelatnas Muay Thai di Thailand. Di Thailand kita nggak ada uang saku. Kita cuma dikasih waktu itu $100. Pernah dengar kan di cerita itu? Pas habis tanding kita pikir itu $100 itu buat jajan apa kan? Ternyata itu buat 1 bulan di sana. $1 buat 1 bulan di Thailand. Gila nggak masuk akal. Itu gimana cara mainkan? Dan akhirnya kita drop semua. Rudy dan Johan waktu itu manasin gua. Gimana nih Mac? Ya udah, gua kirim ke grup Muay Thai ini. Ya udah nanti lu berdua backup gua ya, gua gituin. Ya bener ini tuh. Akhirnya Johan sama Rudy waktu itu bilang mau backup gua. Mereka yang nyuruh gua sebenarnya. Nyuruh apa nih? Untuk speak up ke komplain dengan kondisi di Thailand pas TC. Gua kirim lah di BBM. Dipecat gua. Mereka berdua hilang. Gue dipulangin. Mereka berdua diam aja di sana. Apa yang Bang Michael suarakan ke pengurus? Ya, gue cuma bicara ya apa keluhan kita. Itu pun dari Rudy sama Johan. Tapi mereka berdua malah diam setelah gue dipecat itu. Kan kampret mereka berdua menyelamatkan diri itu. Iya. Ditumbalin apa? Gue ditumbalin. Gue pulang akhirnya. Pulang gue dari Thailand. Dipulangin, tapi gue pulang sendiri lagi pakai uang tiket sendiri. Jadi ceritanya mereka mau ngetes ya, begini lah, speak up lah, ngomong lah. Lu tahu gue. Mereka pikir kali aja direspon positif. Nah, ternyata direspon negatif nih, malah dipulangin pas komplain. Dan mereka berdua diam aja. Ya Rudy itu, aduh Rudy kau saya sikat kau nanti. Sebel saya sama Rudy ini sebenarnya. Banyak gaya dia sekarang tuh, sebel. Tapi ya udahlah, biarin dia lah sama Paris aja lah. Di sini ada korbannya Rudy Golden Boy. Tapi gak apa-apa, itu zaman dulu. Zaman dulu. Masih merintis awal karir menjadi atlet. Yes. Iya. Kata Rudy sampai makan sup tulang ayam. Ini tak latihannya keras, makanya sup tulang ayam. Gimana dapat proteinnya? Semiris apa sih Bang dulu TC di Thailand tuh Bang? Aduh, kita nggak ada apa-apa. Bahkan kita mau beli sabun aja udah nggak ada duit kita. Iya, beli sabun aja nggak ada duit. Buat cuci baju kita sendiri udah nggak ada. Susah itu. Akhirnya gue sampai separahnya gue itu, kita disuruh lari waktu itu di taman gitu. Itu gilanya saya itu. Jadi ada orang bawa sesajen, masih panas pagi-pagi itu.
Jadi pas mereka habis bawa, gue pura-pura lari, gue mampir bentar, gue makan. Sumpah gue makan. Ini nih jinnya. Jin Thailand. Lapar ini jinnya. Orang sana petinju kita kan sampai di Thailand sana itu latihan Muay Thai. Sedangkan gue basicnya boxing kan. Kita diajar Muay Thai. Gue ajak sparring boxing di sana. Tanya Max Metino itu, tahu semua dia. Sampai kabur semua mereka, gue ajak main boxing tuh pemain Muay Thai. Beneran. Agak gila-gila dikit lah dulu. Terus katanya sampai tinggal di bedengan gitu. Jadi kayak pakai triplek atau apa, bilang ke Rudy, bilang ada foto-fotonya tuh kayak terdampar gitu, terlantar gitu. Aduh, udah nggak layak. Bawa nama negara loh. Nggak layak, brother. Memang nggak layak. Bahkan kita nggak dikasih uang kita itu selama berapa bulan, gaji kita nggak dikasih sampai sekarang. Sampai sekarang aku nggak terima gaji. Bang Michael masih ada foto-fotonya zaman dulu nggak? Ada. Yang foto-foto sama pas Rudy di ada. Thailand, iya. Ada sama Rudy, sama lari bareng kita sampai waktu pas pertandingan juga ada. Yang kondisi terhambur di bedengan nih. Di Oh, rumah itu Rudy bedengan. mungkin ada Rudy. Gila. Tapi Bang Michael udah ikhlas belum dengan waktu itu sikap Johan sama Ko Rudy dulu? Ya sudahlah, udah lama itu, udah berlalu. Diklasin ya udah ya. Ikhlas lah. Sekarang sudah beda zamannya juga kan. Udah beda era ya. Ya udahlah. Biarin lah. Tapi kalau abang lihat perkembangan saat ini nih, dulu kan kecewanya sama Muay Thai itu, bawa nama Indonesia lo platnas di Thailand, tapi dengan kondisi seperti itu. Kalau abang lihat kondisi Muay Thai amatir saat ini gimana di kacamata Bang Michael sebagai perintis atlet awal-awal platnas Muay Thai Indonesia, Bang? Saya sudah tidak ngikutin lagi. Jangan ikut. Setelah saya keluar dari Muay Thai itu, saya dipecat waktu itu, dipulangkan. Saya lupakan tentang Muay Thai sampai detik ini. Saya nggak pernah tahu perkembangan Muay Thai sedikit pun. Saya kecewa waktu itu saya dipulangin. Padahal saya sana benar-benar. Saya nggak pernah tahu lagi perkembangan Muay Thai seperti apa sekarang. Yang saya ikutin sekarang ya paling ya kayak Beyond, HSS. Nggak peduli sudah sama Muay Thai ya? Udah nggak peduli. Sekarang apa memang mau diharapkan dari itu lagi? Sudah nggak ada yang bisa diharapkan. Kecewa Bang. Sekarang kita tinggal bacot aja lah ya. Bacot laku kita. Gimana nih, maksudnya apa nih? Ya iya. Bacot laku gimana nih, maksudnya apa nih? Tolong jelaskan Bang Michael. Aduh. Janganlah nanti banyak yang tersinggung, brother. Biarin dah. Bagaimana seorang legend Michael Speed Sugar Lucky ngelihat kondisi zaman saat ini, era combat sport saat ini, menurut Bang Michael seperti apa? Sangat bagus sebenarnya. Sebenarnya kalau kita di collab sama zaman dulu waktu tinju-tinju masih zaman Indosiar dulu, itu digabungin jadi satu. Kalau dulu kan kita nggak ada media sosial, betul. tapi lancar setiap minggu bertanding. Liganya jalan. Iya, liganya jalan dan kita kelihatan wah ini ada bibit maju nih. Potensi nih. Potensinya itu diambil. Nah sekarang kan nggak ada. Kalau sekarang bacot nomor one. Apa Bang? Bacot nomor one. Sama followers. Udah. Skillnya gimana Bang? Skill nggak peduli lu skill apa. Kalau itu yang Bang Michael lihat. Kondisi zaman saat ini. Iya. Era combat sport saat ini. Yes. Yang penting bacotnya gede, skill nomor 2. Betul sekali. Gimana menurut Gen Walkers? Apakah Bang Michael benar? Ya. Itu fakta, brother, nggak bisa. Kenapa kayak Bang Michael kayak sedih banget lihat kondisi saat ini? Ya sedih aja karena ya miris aja sebenarnya. Coba mereka mau lihat petarung-petarung yang berbakat itu banyak sekali petinju itu. Petarung-petarung Indonesia itu berbakat banget. Kalau mau nggak usah lihat dari followers aja lah. Kita lihat langsung banyak petarung-petarung muda yang bagus kalau mau diorbitin ya. Tapi seorang petarung saat ini perlu nggak sih Bang kayak ngonten, bikin konten itu untuk ngejual dirinya, perlu nggak menurut Abang? Kalau di zaman sekarang mungkin perlu. Harus ya. Harus. Ya tinggal diimbangin aja lah. Dia dengan harus latihan yang dengan benar. latihan yang benar, dikontrol semuanya. Mungkin itu. Dibarengin sekarang kan. Tapi kan capek Bang. Orang kalau udah latihan disuruh Terus konten lagi. Mana sempat? Kalau udah fokus latihan Bang. Nggak ada waktu buat konten-konten tuh Bang. Memang agak sulit sih. Sulit. Mustahil Bang bisa jalan dua-duanya begitu. Ya berat. Tapi mau gimana lagi?
kecuali punya manajemen. Nah ini kalau dari sisiku sih bang, mungkin solusinya gini, mungkin harus ada manajemen yang untuk nge-branding fighter. Jadi fighter ini memang tugasnya udah latihan aja, tapi ada pihak yang memang ngebantu fighter ini, nge-guide fighter ini untuk bisa entertain, ngejual diri mereka, ngebentuk karakter mereka. Siapa yang begitu? Manajemennya mungkin. Ya susah nyari orang kayak begitu. Hanya orang gila aja yang mengurusin tinju. Karena ngasih makan orang kan. Benar nggak sih? Iya kan. Kalau dia nggak bener-bener suka sama itu dan nggak bisa, brother. Iya, lu harus cinta dan lu punya duit. Baru bakar duit maksudnya bang? Iya, bakar duit. Emang nggak nguntungin bang bikin event kemarin Beyond bisa deh dapat 25M ya dari mungkin pay-per-view. Ya bisa aja mungkin. Gila tuh bang. Zaman sekarang bingung juga gua sih. Kayak pencador itu sendiri bang. Ini kan kita balik lagi ke pencador jadinya bang. Dia itu eventnya memang komersil. Apa ya udah event non komersil bang? Dua-duanya. 50-50, 50-50. Sisi bisnisnya juga ada bang? Bisnisnya ada. Di sisi mananya bang bisnisnya kalau pencador bang? Ya lu bayangin aja kalau satu motor yang masuk itu 10.000 atau 20.000, sedangkan yang nonton ribuan orang, puluhan ribu. Ya aku dengar sekali masuk itu parkiran aja tembus 100 juta. Itu dari parkiran doang. Sebelum sponsor gudang garam. Kediri gudang garam berada gede-gede sana. Bisnisnya dari situ, sponsornya juga ada. Sponsornya dari parkiran aja udah 100 juta. Iya. Itu kalau pertandingan kecil. Kalau yang kayak ada partai-partai utama kayak saya, kayak JK Saragi, nah itu datang pasti ruame. Tapi dengar-dengar sekarang bayarannya fantastis juga di pencador bang. Yang kayak abang terus JK itu Saragi. Ada bos tertentu yang bayar. Jadi kita nggak pencador itu nggak ada bayaran. Bayarnya pakai soto bro. Kita itu bayarnya cuma soto. Jadi yang bayar kita itu cuma orang-orang yang senang sama kita. Jadi mereka satu kampung ini ngumpulin uang bro. Iya, gitu ya. Iya, jadi ini misalkan ada disuruh nih sama Pak Suada, kamu jalan ke sana itu mutar, dia ngambilin uang warga-warga untuk bayar ke saya. Wow. Dan itu kumpul. Sesolid itu warga Indonesia ternyata. Ya, saya sekali main tuh 20 juta loh. Aku dengar kabar mereka terkumpul 20 juta, cuman dibagi sama orang-orang fighter yang lain. Jadi aku terima mungkin setengahnya, sisanya dibagi ke yang lain-lain. Dari itu mereka sistemnya kolektifan ya. Iya. Yang ngeri ya. Tapi dari situ jadi muncul rasa memiliki, rasa kayak ini bawa nama daerahku, jadi harus ikut support gitu. Nah, itu jadi dia, betul. Rasa cinta itu muncul. Ya mungkin begitu. Rasa memiliki. Jadi Bang Michael ketika di atas ini icon gua nih. Yes. Ini mewakili daerah gua nih. Betul. Makanya betapa begitu dicintainya Bang Michael di Kediri. Abang tahu nggak sih kayak historinya kenapa bisa muncul pencador ini? Ya, sejarahnya lah. Asal mulanya seperti apa? Awal muasal itu dari pendiri apa ya? Kalau nggak salah Gus Maksum. Itu Pak Garnusa apa Gasmi kalau nggak salah. Jadi itu bela diri emang khusus pesantren, anak-anak pesantren. Jadi kalau mereka ada masalah mereka selesaikan di situ. Jadi kalau ada ribut-ribut diselesaikan di ring bambu gitu loh. Ya segitu aja sih yang saya tahu. Di zaman Belanda juga udah ada memang. Jadi Belanda waktu itu datang mereka tunjukin apa gerakan-gerakan silat itu loh. Tapi abang ada nggak sih orang yang tahu, maksudnya kenal sesepuh di sana yang bisa ngejelasin sejarah historinya pencador tuh? Ada nggak bang abang kenal? Nanti boleh nanti. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan datang ke sana nonton pencador bisa interview langsung ngobrol sama sesepuhnya di sana. Boleh ada saya. Jadi pengen tahu nih pencador tuh historinya seperti apa gitu, penasaran. Boleh nanti ada namanya Gus Bidin. Gus Bidin. Yes. Ya boleh tuh bang, nanti bang tolong kenalin bang. Kalau pas lagi main ke Kediri bang. Iya. Menarik banget nih bang, soalnya aku ngelihat aja udah serem pencador jujur. Ngelihat aja udah serem bang. Tangan kosong bro. Nah kita balik lagi nih bang, kita jadi alurnya maju mundur nggak apa-apa ya, Zenwalkers ya. Kita ini kan lagi ngobrol santai nih, santai. Santai dulu bang, tos dulu bang. Kita balik lagi ke akhirnya kecewa sama Muay Thai. Udah bodoh amat sama Muay Thai, gua nggak peduli.
Terserah. Jadi abang setelah Muay Thai itu fokus kemana? Pencak door. Boxingnya gimana dong bang boxingnya? Saya nggak ada boxing, latihan boxing lagi udah nggak ada lagi. Tinggalin udah boxing juga. Ini tiba-tiba ditawarin HSS aja itu waktu itu. Jadi saya udah nggak main tinju lagi. Tiba-tiba ditelepon sama orang HSS waktu itu untuk main tinju. Akhirnya baru turun gunung lagi itu pas HSS 3 kalau nggak salah. Di Bali itu. Gitu. Pencak door itu ada kayak beltnya nggak sih bang? Nggak ada. Sabuk-sabukannya itu nggak ada. Itu munculnya ada beltnya itu pas pencak door profesional. Kalau pencak door tradisional nggak ada. Ada pencak door profesional bang? Ada. Itu yang saya lawan Vincent itu. Kenapa nih? Kenapa tutup muka lawan Vincent nih? Ya lucu juga nih kayaknya nih. Aduh, Gimana bang? Gimana lawan Vincent gimana? Vincent dengan bangganya nunjukin di bro kan. Wah ini sabuk juara pencak door. Mana ada sabuk juara pencak door? Rulesnya apa? Itu pas main gue udah kecewa bro. Kenapa kecewa? Ya kickboxing lu bisa cleanse berapa detik? Nggak ada cleanse di Nggak ada kickboxing. Nggak boleh cleanse. Muay Thai pun bisa cleanse tapi bolehnya tuh pegang, stuk, udah lepas. Satu kali doang. Ya. Ini lu lihat, kalau lihat pertandingan gue lawan apa itu murni dia nih terus peluk nih apa cleanse nih. Oh kayak Muay Thai. Iya, hanya cleanse doang. Main apa sudah? Ya, akhirnya saya sudah pasrah. Saya bertahan aja sampai habis ronde. Soalnya kan udah nggak jelas rulesnya juga, kontraknya juga nggak jelas waktu itu. Kontraknya apa bang? Nggak ada kontrak. Nggak ada kontrak. Itu kan mainnya kalau nggak salah di event Di Brimob nggak ada. Masa nggak pakai kontrak bang? Nggak mungkin ada. Yang bener. Demi saya nggak tahu kontrak saya bagaimana. Ya intinya saya lawan dia itu cuman event biasa aja. Cuman embel-embelnya dapat sabuk pencak door. Jawara aja, tapi dia bukan juara. Jawara pencak door. Kalau pencak door itu kan ada. Kalau saya pertahankan kan 3 kali. Saya pertama lawan di Solo, kedua di Jawa Tengah, di mana? Semarang, ketiga di Kediri. Itu pencak door. Itu pencak door pro, terus memang benar-benar kejuaraan. 5 ronde, ada kontrak yang jelas, bayaran saya jelas. Ini pencak door yang udah dimodifikasi pakai ring beneran bukan ring bambu ya? Iya, tapi ada ring bambunya juga tetap. Tetap ada ring bambunya? Iya, di luarnya ring bambu baru ring tinjunya. Double ring. Tetap ada ciri khasnya. Ciri khas pencak doornya nggak dihilangin. Karena sejarahnya dari situ biar nggak hilang ya ciri khasnya ya. Jadi Vincent Majid ini bukan juara, dia cuman ya menang aja lawan saya karena ya rules apa main apa kita cleanse terus begitu. Kalau itu real, kalau lu nonton videonya itu dia cleanse terus. Jadi abang nggak ngerasa ya buat apa main aja gue jadinya. Dari ronde 1 sampai ronde 5 itu clean semua. Nggak puas dengan pertandingan itu bang? Ya nggak puas lah, orang main apa main cleanse. Sekalian aja kuncian. Setelah itu kan fight lagi ketemu Vincent lagi di bawah hantam. Yang kedua, nah itu agak sulit. Jadi memang saya waktu itu dikontrak di Boxeo, tahu Boxeo? Sebagai pelatihnya Satria. Terus saya dipulangkan ke Purwokerto dari Boxeo karena saya sakit, masuk rumah sakit. Tapi pas saya dipulangin saya sudah tanda kontrak di Baku Hantam. Gimana tuh? Saya dipulangkan ke Jawa Tengah karena posisi saya sakit. Tapi saya sudah kontrak sama Rudy waktu itu. Sebelum saya sakit saya sudah kontrak sih. Terus akhirnya saya sakit dipulangkan. Jadi nggak ada waktu latihan maksudnya gitu? Nggak bisa berdiri bro. Saya lawan Vincent itu. Saya cuma latihan di dalam kamar duduk saya dobok sambil jabs right doang siap hari. Nah kan maksudnya sebenarnya kan abang bisa bilang ke Rudy dong kalau gue sakit nih gimana gitu. Ya gue nggak mau bikin dia kecewa lah. Kan ada cek medisnya bang. Abang lolos secara cek medis. Ya Indonesia mah mau harapannya apa dari begituan bro. Nggak ada. Jadi lolos cek medis. Lolos. Kan habis timbang badan kan cek medis dulu tuh. Lolos ya. Berarti ketemu Bang Vincent Majid itu udah 2 kali. Dan yang kedua dia lupa ingatan kan? Sebenarnya. Iya sih gue interview aja dia nggak tahu. Dia aja nggak inget kalau gue interview. Dia bilang itu keras bilang pukulan. Dia akuin pukulan abang sekeras itu. Bang Vincent akuin.
Bang Vincent Majid ya. Ini Bang Vincent Majid dia juara di 12 cabur bela diri yang berbeda. Masuk rekor muri dia, Bang. Iya, keren lah. Ya. Masih mau rematch sama dia, Bang? Ya, boleh kalau mau ditinju biar Kalau mau lebih real gitu kan, baku pukul aja. Di basic Abang ya. Iya, di basic jangan cuma kunci-kunci terus, di cleanse, dipukulin gua. Kenapa nggak dipencak dor, Bang? Pencador mana berani dia. Ah, Tangan kosong. nggak berani dia. Yang mana mau dia dipencak dor. Mau cleanse apa dipencak dor dia. Kayaknya dia juga nggak pilih-pilih pertandingan, Bang. Masa sih? Coba nawarin Tapi dia. udah pernah ditawarin dipencak dor Iya. yang pakai ring bambu itu Seharusnya kan mau-mau aja, pasti ada aja. Kalau dia mau lawan saya kan dari Blitter pasti banyak yang mau terima dia. Abang kalau mau call out silakan Vincent Majid bawa ke pencak dor. Ya, dan dia mungkin nggak mau dipencak dor tradisional. Di real aja, di boxing aja kita. Kalau dia mau kita main boxing. Benar. Di boxing aja yang profesional. Betul. Tapi kayaknya keren di pencak dor ya, Bang. Ya, udahlah, udah tinggal 8 tahun ya. Cukup lah. Terakhir Abang main pencak dor kapan sih? Udah lama, 2 tahun 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Udah lama. Tapi kalau tiba-tiba ada panggilan lagi pencak dor tetap main, Bang. Kalau bayarannya bagus. Sekarang udah mikirin anak aja, bro. Bang, Abang pernah nggak sih fight di jalanan seorang Michael Speed Sigar laki di luar arena pertandingan ya? Pernah nggak? 7-8 kali lah. Mak? Ya namanya laki-laki. Kita disenggol ya kita sikat lah. Gitu aja. Sampai saya masuk penjara, tahu kan? Iya. Ya itu karena berantem, saya nggak tahu, saya pukul ternyata polisi. Saya pikir preman Kalideres, ternyata polisi yang saya pukul. Awalnya gimana dong, ceritain dong. Awalnya gimana kok bisa pukul polisi? Michael Speed Sigar laki pukul polisi. Kok bisa awalnya gimana, Bang? Ya, jadi waktu itu pernah dengar kan petinju di Belum. itu Marangin Marbun itu loh. Itu kan polisi. Disangka mencuri, mencuri motor. Padahal mereka bawa motor Kawasaki, masa yang dicuri Supra X? Masuk akal nggak? Ini ada beritanya pernah, Bang? Ada beritanya. Jadi browsing. Jadi Marangin Marbun itu Namanya siapa, Bang? Maaf. Marangin Marbun. Marangin Marbun di polisi. Iya. Kepala. Diduga mencuri motor. Iya. Emang nyuri beneran? Enggak lah kalau menurut gua. Menurut Abang enggak? Ya enggak lah. Ngapain nyuri Supra dia pakai motor? Orang dia cuma mabuk doang, mungkin tuh ribut di jalan. Dan mencuri mana ada mencuri di samping polsek. Kan nggak masuk akal. Ini teman Abang. Temen gue. Nah itu waktu itu lagi panas-panas. Lagi panas-panas, tiba-tiba kembali lagi yang saya pukul tadi ya. Jadi pas lagi panas-panas, tiba-tiba saya ditilang. Saya ke kiri motornya, saya ditahan dengan keras, Pak, sama polisi itu. Saya marah dong, bilang, Pak, saya ke kiri. Kalau saya ke kanan, saya mau kabur. Kalau saya ke kiri ini nggak mungkin, ini ada tempat parkiran kali orang ngetem mobil kan. Akhirnya saya dorong dia ke dalam. Ribut lah saya sama dia. Ribut. Selesai, tiba-tiba ada satu orang datang. Nah itu saya pikir preman. Ternyata intel. Saya pukul di depan. Udah. Pukul KO. KO tidur 2 kali pukul. Itu di daerah mana, Bang, dulu? Tangerang. Saya pukul 2 kali, keluar darah dari telinga itu kalau nggak salah. Ini gara-gara Abang nggak tahu ini siapa yang Abang pukul. Gue pikir itu apa namanya, dia preman Kalideres karena itu tempat ngetem Kalideres untuk mobil-mobil Kalideres itu di Tangerang itu. Benar. Jadi datang mungkin dia di lampu merah lihat saya cekcok sama polisi itu, dorong-dorongan mungkin. Nah dia turun lah. Pas lampu merah udah lampu hijau dia parkir bentar, dia baru masuk. Nanya-nanya ini ada apa nih? Tak bilang masalah udah selesai nih, nggak usah ikut campur lu, gue gituin. Masih bacot-bacot, tak bilang maju satu langkah saya pukul, dia maju beneran, dia kena hook, pong, bobo, selesai tuh barang. Masuk saya masuk penjara gue, bro. Berapa lama, Bang? 6 bulan. Wah, 6 bulan. Itu aduh panjang loh, bro. Aduh, sampai dalam penjara saya pukul lagi dalam sipir karena bodoh amat, kita sudah stres di dalam, mau gimana? Siapa sipir dipukul? Sipir kita pukul dalam. Gara-gara ngambil handphone. Nah, tapi kan handphone nggak boleh sebenarnya. ya Cuma, Bang juga
Cuman kan handphone dalam kamar bukan di luar bro. Kita menghargai lah masih. Tapi kan kalau kamu ambil handphone saya, gimana saya mau telepon mama saya? Petinju itu sama mama nomor 1 bro. Bener gak? Iya kan. Kalau nggak telepon mama gue nggak bisa. Beneran. Telepon nyokap gue lah. Gue anak mama juga sebenarnya. Anak mama. Iya. Gue selama tanding itu semua hubungannya sama nyokap gue karena yang jagain gue adalah nyokap gue dari kecil. Tanpa bokap. Jadi kalau berurusan sama nyokap gua pasti gua marah. Mau dia levelnya siapa? Mau siapapun lo, gua nggak peduli. Kalau lo nyentuh ibu, apapun gue sikat. Betul. Ada histori apa sama ibu? Sorry bro. Bang. Anjir ya sedih juga anjir. Kaget juga manusia bang. Kita ini fighter juga manusia men. Kenapa ibu bang? Nyokap gua kan emang yang support gua selama ini. Ya jadi perjalanan kehidupan gua semua dari nyokap gua. Nyokap di mana? Manado. Di mana itu? Ya. Ada kisah apa sama nyokap? Belum keterus apa cita-cita saya kan pengen bawa dia jalan-jalan. Kan selama ditunjukkan saya main keluar. Nyokap sering nanya kapan. Ya, kalau baru kapan diajak gitu loh. Kan gue sering main ke luar negeri. Mungkin mama pengen ikut. Kita bilang nanti kalau saya main kejuaraan lagi saya ajak. Tapi nyokap udah keburu meninggal. Jadi ya udah. Sedih aja kalau kita ngebahas tentang nyokap lo. Tiba-tiba ini. Ya, kebayang sih bang. Kebayang. Itulah. Sorry nih gue sampai nangis di sini nih. Aduh, tiba-tiba bro. Udah. Kayak gitulah. Itu meninggalnya pas abang di Aku Jakarta apa di aku di Kediri? Pencak Dor. Di Kediri berarti. Kediri. Jadi ya sempat nelpon dia. Itu pas pertama saya belajar berbisnis itu. Saya buka Sasana Muay Thai di Tulungagung. Mama telepon tuh siang-siang pakai baju putih dia. Tak bilang bentar mah, saya lagi sama bos saya nih. Padahal itu udah omongan terakhir. Jam 6 sore habis maghrib itu udah mama udah nggak ada. Ngomong apa terakhir bang? Nggak ada ngomong apa, cuma mama pakai baju putih aja. Dia nanya saya di mana, itu udah ngomong terakhir. Ya setelah itu ya sudah drop itu, semuanya udah berhenti sebenarnya. Tapi ya itu udah mulai drop saya di Pencak Dor itu sudah mulai hancur-hancur semenjak mama nggak ada. Motivasi hilang. Motivasi hilang semua. Karena yang support gue selama ini mama saya. Jadi kalau mau cerita yang tadi bro nanya-nanya jangan ditanya yang ditanya itu ada sangkut pautnya juga. Itu dari nyokap, semua nyokap yang nomor 1 lah, yang the best di gue. Sekarang Abang merantau ke Jakarta dari umur? Dari umur 14. 14. Mama ikut ke Jakarta apa sendiri? Enggak, mama yang support dana waktu itu. Dari Manado. Masa kecil Bang Michael kayak gimana sih? Nyusahin mama gak sih? Ya enggak juga ya, namanya laki-laki ya berantem biasa. Sebandel apa dulu Bang? SD 5 kali pindah sekolah gimana? Nyokap gue pusing. 5 kali pindah sekolah SD. SD baru SD itu. Kayak gitulah. Kenapa SD sampai 5 kali pindah? Ya Mukul. berantem. Emang dari kecil suka berantem saya emang. Naluri fighter abang tuh keluar dari
Dari kelas berapa SD? Dari SD itu emang keras ya. Opa saya itu kan KPLP itu. Jadi kalau kita telat masangin nyalain air atau masangin apa nah, selang itu 3 strip di belakang bro. Pakai apa namanya tikat pinggang Sabuk. itu. Iya. Bel. Opa saya itu disiplin banget itu. Tapi kalau masalah yang lalu sayangnya luar biasa juga. Cuman disiplin. Bang Michael kalau sama mama ya punya memori maksudnya sampai mama sejengkel itu tuh Gimana? gara-gara apa? Pernah jengkelin mama sampai kalau aku nih bang, aku pernah bang. Nih aku jujur nih bang, mama aku gara-gara aku bang. Serius? Iya. Gara-gara aku nyolongin duit mama aku terus. Uangnya mama aku ambil tuyul tuh mau tuyul. Aku taruh di buku setiap aku nyolong itu. Ketahuan sama mama aku. Mama aku udah tuh pasang tuh tiang digantungan tuh kain digantung tuh. Mama kalau kamu suka jadi nyuri, kalau kamu suka nyuri uang mending mama mati. Wih, aku ngerasa aku paling nakal banget sama mama, durhaka banget lah sama mama tuh pada waktu itu bang, nyolong uang mama aku sendiri. Ketahuan udah tapi. Dan aku baru tahu saat ini bang, kenapa mama aku sampai mau ternyata maling nyolong itu bang. Habit bang, bisa jadi kebiasaan kalau diterus-terusin nyolong itu. Makanya mama aku tuh nggak bisa dibiarin gitu. Kalau orang nyolong itu harus dikasih efek jerah gitu. Mungkin mama, kan aku nggak bisa dibilangin juga bang. Tapi aku lemah ketika orang menyakiti dirinya, aku nggak bisa. Orang yang sayang sama aku menyakiti dirinya sendiri karena aku nggak bisa. Di situ aku tobat bang. Itu kisah aku sama mama. Kalau Bang Michael mungkin kan punya histori juga sama mama, kisah yang sampai gue nggak bakal lakuin ini lagi mak gitu. Sampai ya itu bandel, kita dari kecil aja udah jelas kan 5 kali pindah sekolah. Ya gue merasa selama ini ya gue belum bisa ngasih apa-apa ke nyokap gue. Sedangkan nyokap gue udah menderita kan. Abang ngerasa itu ya udah nyusahin dia sampai 5 kali pindah sekolah. Saya merantau, pengen sekali. Yang mendasarin abang merantau apa sih bang? Aduh, pengen ketemu bokap. Pengen ketemu bokap. Bokap di Jakarta. Iya. Tapi saya dari kecil umur 2 bulan nggak pernah ketemu bokap. Sampai gue umur 14 tahun dan gue merantau. Iya. Ketemunya pas merantau? Pas ketemunya di Jakarta. Emang sudah di setting sama keluarga di Manado untuk ketemu bapak di Jakarta. Itu jadi mama sama papa cerai dari kecil. Emang dari ya emang dulu kan Katolik, jadi nggak boleh cerai. Kalau Katolik kan nggak ada percaya. Jadi emang nggak cerai waktu itu. Nggak cerai. Bisa aja gitu bisa ya. Gitu aja. Bisa aja. Masing-masing lah udah. Ketemunya bapak pas gede. Berarti abang nakal itu karena fatherless, iya bahasa saat ini nih. Jadi bahasa zaman sekarang fatherless. Jadi kehilangan figur seorang ayah. Makanya sampai 5 kali pindah sekolah tuh gara-gara itu apa bagaimana bang? Nggak ada panutan role model seorang laki-laki itu harus gimana gitu. Ya mungkin salah satunya itu faktor itu, nggak ada sosok ayah ya. Sosok ayah nggak ada. Jadi nggak tahu mau niru siapa nih gitu. Cari perhatiannya dengan nakal. Iya, ya gitulah. Paling nakal abang ngapain sih? Gue penasaran waktu kecil. Paling nakal apa ya? Aku SMA ya. Saya punya adik mama ini pastor. Adik mama pastor. Pastor itu ada di tempatnya dia, itu kediamannya dia kan ada tempat sendiri. Itu banyak umat kadang-kadang datang ke situ. Itu saya berantem sama pastor di depan umatnya, guling-guling. Kenapa dihajar di pastornya? Ya nggak tahu. Emang jiwa gue tuh nggak bisa ditekan bro. Kalau gue ditekan ya gue berontak. Mau lu siapa kayak bodo amat gue. Walaupun lu bantu gue, tapi kalau lu tekan gue ya gue berantem. Kayak gitu lah. Kasusnya apa sih bang waktu itu? Jadi lucu nih bang. Kok pastor apa ditimpa depan, ya, itu dia. Di depan jamaahnya? Ya itu berantem, baku pukul. Sampai aku mau dikeroyok sama umat karena mungkin mereka ngebelain kan. Gara-garanya apa? Asal mulanya kenapa? Ya, gue nggak suka ditekan bro. Dimarah-marahin apa aja tuh gue nggak suka. Itu abang dimarahin depan jamaah?
Ya udah lupa ya, udah lama banget itu ya. Pokoknya berantem, guling-gulingan. Sampai guling-gulingan. Intinya waktu itu abang ke pressure lah. Ditekan lah sama dia mungkin dengan kata-kata atau apa gitu. Akhirnya malu, fight lah. Lepas lah di situ. Iya. Saya keluar dari tempat itu. Tinggal sendiri. Sekolah. Waktu itu sempat sama dia itu di sekolahan sama dia. Saya keluar dari tempat itu. Saya sekolah sendiri. Oke, merantau ke Jakarta. Ketemu ayah. Gimana yang sudah disetting. Pas ketemu ayah gimana bang perasaannya bang? Ya biasa aja, gue panggil lihat, oh kok opa gue kembali muda gitu kan, mirip opa soalnya. Ya udah biasa aja. Asing berarti? Asing banget, dan ternyata dia udah punya dua anak. Oke, jadi abang pas pertama kali ketemu secara feel-nya kayak orang lain aja gitu? Iya. Kayak bukan ayah? Karena udah umur 14 tahun kali. Iya, udah 14 masuk 15, terus ada satu kejadian itu gue di rumahnya bokap gue itu, bokap gue pulang kampung sama nyokap istri ibu tiri gue pulang kampung, bawa adik gue yang satu, ditinggalin lagi yang satu di rumah sama gue. Nah pas posisi lagi makan, makanan gue itu dilempar sama dia lah. Terus dia ngomong, kamu cuma numpang di sini. Saya bilang, lu sama gue sah bro, begituin. Lu anak nggak sah, gue gituin aja. Akhirnya gue sebel, gue ambil kepala, gue timpa. Laki nih, ini laki juga. Laki. Gue timpa ke dinding. Dia lapor ke bokap gue datang, modor gue. Bokap gue kan kerjanya dunia malam, zaman itu. Punya lah dia. Terus saya bilang, pas dia lapor, saya bilang, lu selama gue hidup lu nggak pernah ngasih gue sepeser uang. Terus sekarang lu mau tembak gue gitu. Akhirnya mulai detik ini jangan pernah anggap gue anak lagi. Gue tinggalin di Ciputat. Dan itulah awal mulanya Michael Speed Sigar Laki jadi petinju. Keluar dari rumah itu. Gabunglah, ketemulah komunitas tinju. Ketemu pelatih terakhirnya Elias Pikal. Cabut dari rumah? Langsung ke Sasana Tinju atau kemana tidak dulu tahu bang? Apa saya nggak ngerti apa itu tentang emang sudah pernah belajar tinju di Manado, cuman bukan latihan yang bener-bener gimana, cuman sekedar latihan aja. Berarti pas cabut dari rumah bokap langsung ke Sasana Tinju? Tidak, ke jalanan dulu. Jalan dulu, aku namanya kosan aja nggak ngerti kan. Saya punya uang waktu itu tapi nggak buat bayar kosan kan, gue bayar apa, gue lihat rental PS 24 jam, gue bayar aja rental PS selama 24 jam. Biar gue bisa tidur. Gue inget banget itu. Bayar rental PS cuman buat tidur. Yes. Numpang tidur doang. Bayarnya main PS, enggak main PS. Tidur aja. Sambil tiduran. Yang penting gue udah sewa tempat, bodo amat deh kan. Harganya waktu masih murah, 1.500. Pada zaman itu ya. Iya, gue punya uang berapa juta waktu itu, masih bawa dari kampung. Sampai punya teman, akhirnya ya bergaul sama teman kita, bilang ya udah antarin saya ke Sasana Tinju. Kenalan sama teman-teman. Tapi sempat berapa lama di jalanan itu bang? 3-4 bulan. 3-4 bulan ngapain aja bang di jalanan bang? Ya sampai baju gue jual-jualin. Jual goceng bro, gue ingat banget itu di Ciputat, di Taman Kedaung itu. Sorry, beneran. Jadi 3-4 bulan tuh lama loh bang. Iya. Itu berarti sempet nggak tahu arah dan tujuan nih. Jadi sebenarnya tinju itu sudah di Manado itu saya sudah latihan tinju ya. Terus pas berangkat naik pesawat itu, waktu itu naik Lion, di samping kiri saya itu ternyata adalah manajer tinju Extra Joss. Wih. Saya nggak tahu tuh, namanya Pak Waris. Itu dia liatin saya, kamu sama siapa dek? Tadi saya lihat kamu sendiri. Terus dia dari tatapan mata kamu bisa jadi petinju nih katanya. Saya sudah latihan tinju, dia bilang gitu. Begaya kan orang Manado kan. Oh, jadi nih orang bisa ngelihat dari sorot mata ini nggak kosong nih. Iya. Boleh kamu jadi petinju dengan gayanya gue. Gue juga petinju kok, gue masih muda kan. Masih muda. Akhirnya kamu sama siapa? Sendiri saya, tak bilang gitu. Akhirnya pas turun pesawat itu ketemulah bokap gue itu kan di situ. Dijemput di bandara tuh. Nah, dia ngomong, katanya kamu sendiri. Ya, saya nggak kenal nom ini, tak bilang gitu. Jadi bingung, mungkin dia ngobrol, akhirnya dia bilang kalau kamu butuh saya cari Sasana Tinju Extra Joss waktu itu.
Berarti itu kayak jalan Tuhan gak sih bang? Kalau gitu Itu rasanya anjir. Jadi Merinding gua. bener Kayak jalan Tuhan di pesawat ditemuinya sama manajer tinju. Pak Waris aku ingat banget. Terus pada saat saya keluar dari rumah berantem sama bokap gue itu gue ketemu pelatih terakhirnya LS Pikal Pak Khairul Sahel. Itu ketemunya pas Gapura. Gue lagi ngegembel di situ bro. Ngegembel 4 bulan 3 bulan tadi itu di jalanan. Di jalanan. Gak tahu arah dan tujuan itu. Gak ada arah lagi. Karena pada saat itu sempat nyari sasana tinju yang ekstra nggak ketemu. Jadi gue sebentar. Selama berantem ini, ibu tahu nggak nih Bang Michael nggak cabut ada dari kabar, rumah bokap? nggak ada kabar. Nggak ngasih tahu ibu. Gue bener-bener menyendiri, nggak mau ngasih tahu siapa-siapa. Nggak tahu handphone juga gue kan. Orang nggak tahu kos-kosan, harusnya kan bisa bayar kos-kosan kan, uang segitu. Abang berapa bersaudara sih sama ibu? Saya anak satu-satunya dari bokap anak dan nyokap semata gue. wayang. Yes, tapi bokap dan nyokap gue balas-balasan. Dapat 2 dari sebelah, dan gue di tengah-tengah. Wah, gimana rasanya tuh bang? Nah itu dia, makanya gue harus kuat sekarang, harus jadilah Michael Speed sekarang, biar bisa. Karena kerasnya kehidupan, lahirlah seorang petinju. Itulah. Harus kuat bro. Ya. Kebayang sih bang. Kebayang gue bang asli. Asli kebayang gue bang. Sekeras itu kehidupan abang. Tapi gue cepet bro di tinju. Tuhan tuh sayang sama gue waktu itu. Jadi dari Pak Khairul Sahel itu, dia sudah nggak kuat, mungkin sudah tua ya. Dia kirim saya ke Bulungan boxing camp. Tadi kan akhirnya menggembel tuh abang tuh 3 bulan tuh 4 bulan di jalanan. Ternyata di taman di apa namanya tadi gapuranya itu, perumahan Taman Kedaung itu ada pelatihnya LS Pikal yang tinggal di situ. Mungkin dia bolak-balik lihat saya di situ setiap hari mungkin kan. Kamu bikin malu orang timur kamu, dia bilang gitu. Kamu ke rumah makan sana. Nah pas saya masuk ke rumahnya dia itu, saya nggak peduli lagi tuh. Saya masuk, ternyata fotonya besar sama LS Pikal itu. Ternyata pelatihnya LS Pikal. Ketemulah pelatih Elias Pikal karena lihat abang mundar-mandir gak jelas di jalanan gitu. Di Taman Kedaung. Bener. Terus diarahkanlah sama dia ke Little Home. Little Home di Bulungan itu. Di Bulungan. Om Little Home. Little Home ini nama orang kan? Iya, pelatih Bulungan. Pak Home kalau di Bulungan terkenalnya. Iya, itu Little Home. Pak Home, kapan mampir ke podcast Zenwalk? Harus ceritain ini masa kecilnya. Jadi pertama kali abang di Jakarta latihan tinju di Bulungan. Pertama kali Bang Michael Speed latihan tinju di Bulungan. Di Bulungan. Di Jakarta. Di Jakarta. Bulungan. Oke. Dan cuma 6 bulan. 6 Langsung bulan. dibeli ke tempat sasananya Chris John. 6 bulan latihan di Bulungan, langsung dibeli di sasananya Chris John. Langsung transfer. Cepet banget perkembangan gue waktu itu. Seberbakat itu Anda. Kebayang sih sama tadi yang Bang lagi mabok, di calling buat 6 ronde sama Bang Theo, digebukin selama 6 ronde itu seberbakat apa gue bisa ngebayangin itu sih Bang. Enggak lah, biasa aja. Iya tadi 6 bulan latihan langsung ditransfer tuh ke Chris John. Iya. Saya ketemu petinju senior dari Bang Buana Semarang. Saya main bagus. Itu Bang Buana Semarang itu sasananya Chris John dulu. Apa namanya Bang dulu? Bang Buana Semarang. Itu sasananya Chris John dulu. Saya lawan petinju seniornya itu di situ. Saya kalah angka. Tapi saya sebenarnya menang. Cuman waktu itu eventnya event mereka. Jadi kalau kita nggak mukul KO kita nggak bisa menang. Kalau lawan tuan rumah emang begitu ya. Dan saya waktu itu saya pukul dia banyak. Saya langsung ditaksir itu sama Bang Buan, langsung ditransfer perpindahan ke sasana Bang Buan. Waktu itu tuh rapi ya boxing Bang ya, zaman dulu Bang ya. Rapi banget, setiap minggu ada manajemennya gitu ya. Jelas banget. Cuman sayangnya nggak ada media sosial. Pada zaman dulu nggak ada. TV waktu itu. TV doang. Dulu kan tinju sebagus itu liganya Bang. Kenapa tiba-tiba bisa hilang Bang? Karena banyak mafia, promotor-promotor itu tidak, ya uangnya tidak lancar ke petarungnya, dipotong-potong. Mafianya ada banyak. Promotor-promotor itulah. Cuman saya nggak bisa nyebutin namanya. Tapi abang pernah jadi korban? Ya sering. Sering. Kejuaraan WBO bayaran
$500 menurut lo cukup nggak? $500 tuh kecil bang. Kecil banget. Kejuaraan WBO. Heeh. Asia Pasifik WBO. $1.000 aja cuman 15 juta 16 Zaman juta dulu sekarang. itu masih 10.000. Kejuaraan WBO mana nggak mungkin, ternyata bayaran gue $10.000. Wow. Cuman gua dibayar 500. $500. Padahal 10.000 aslinya. Gue terimanya cuma 6 juta lebih. Mantap. Cuman gue pura-pura nggak tahu aja sampai sekarang. Kontraknya itu dirubah pas kita transit. Jadi kita transit ke Singapura, dia rubah semua di situ. Gue lihat depan mata. Manajemen abang sendiri tuh? Bukan. Yang bawa saya ke sana. Ah, yang bawa. Beda lagi nih manajemen abang sama orang yang bawa, beda lagi. Manajemen Perantaranya. Ngeri, sampai sekarang masih bermain mereka. Berkeliaran semua sekarang. Sampai sekarang masih ada tuh yang begitu. Masih banyak. Cuman tergantung mereka itu potongnya gede apa kecil. Bang, setauku kalau tinju nih bang di dunia ini nggak ada matinya bang, sama kayak bola bang. Maksudnya liganya tuh jalan terus dan bayarannya tuh fantastis kalau di luar sana bang. Tinju ngeri bayarannya bro, cuman ya itu mafianya di Indonesia ini aduh. Ngeri. Itu yang bikin Indonesia nggak maju. Nggak bisa maju. Susah. Abang pernah denger nggak sih kata-kata petinju Indonesia main keluar dibayar untuk kalah? Saya sering ditawarin kayak gitu. Itu tuh mafia apa enggak sih bang begitu bang? Maaf nih aku bertanya nggak tahu. Ya, Itu termasuk mafia apa enggak yang begitu? Ya kemauan fighternya sih sebenarnya. Kemauan fighternya. Iya, kalau fighternya nggak mau ya nggak mau. Cuma memang ada beberapa momen juga di Filipina pernah ditodong di pinggir ring, harus ngalah. Itu real. Main nih lagi bagus di atas angin, Iya. lo harus kalah. Iya. Ditodong Di pinggir ring di Filipina itu bang. di Filipina pernah. Ngeri nggak? Jadi Siapa itu abang? bukan saya lah, adalah petinju-petinju senior saya dulu Untuk ngalah. untuk ngalah. Wih. Dia mainnya lagi bagus padahal. Ya tinju itu ngeri bro. Dulu kan judi terbesar kan tinju ya, kalau nggak salah di luar. Wih, serem bang ya. Ngeri. Bisnis kan. Abang sendiri pernah tadi yang kalau yang kasus abang tadi ya bayaran $10.000 dirubah jadi 500. Itu ngehe sih. Sakit hati. 2 ronde saya selesai, nggak mau saya lanjutin. Saya nggak mau lanjut. Itu abang memang dari awal lo main untuk kalah gitu. Ya, gue sudah tahu saya ini mainnya udah nggak jelas ini. Enggak, memang itu ada kata-kata dari si agentnya. Nggak ada. Oh, Emang gue enggak. pribadi. Ngapain gue bertanding bayaran segitu bro? Tapi emang rugi. Terus sempet masuk lo gue itu peringkat gue itu. Bang, di Indonesia ini nggak ada kayak asosiasinya nggak sih bang? Maksudnya kalau petinju-petinju yang keluar tuh harus Lewat berdasarkan rekomendasi dulu dari asosiasi ini. Jadi nggak sembarangan fighter bisa keluar negeri. Masalahnya kan membawa bendera merah putih nih bang, ya kan? Kan jadi sedih juga, maunya Indonesia nih jadi bantalan doang kalau main keluar, maunya jadi image-nya kan jadi jelek kalau bawa negara bang. Ini di tinju sendiri apakah ada asosiasi yang menaungin ini? Jadi kalau fighter keluar Indonesia, harus melalui kita dulu. Ini layak apa enggaknya asosiasi yang menentukan gitu. Ada nggak bang di Nggak Indonesia? bisa, di luar juga seperti itu. Di luar juga seperti itu. Ya, lu lihat sendiri Thailandnya. Banyak kan di sini yang gila-gila juga. Iya iya. Sama aja bro. Ini tergantung petinjunya aja. Jadi nggak ada asosiasinya yang menaungin itu bang ya? Nggak ada. Petinju bang ya? Nggak ada. Aku kan masih awam banget di dunia tinju bang. Iya. Baru belajar nih pelan-pelan mempelajari seperti apa sih dunia boxing itu secara organisasinya, sanctionnya seperti apa. Nggak gitu, bisa. Bang. Tergantung petinjunya aja. Lu latihan bagus. Ya kayak gitulah, kayak Daud Joran kan kalau main juga bagus juga kan di luar tetap kan. Karena kan manajemennya oke. Dibagusin manajemennya aja sih. Jadi Dari sasananya tertentu. seorang atlet berbakat kalau ketemu manajemen yang rusak, Nggak bisa jadi apa-apa. mimpi kalau mau jadi juara. Mimpi. Gue mau abang kasih saran ke teman-teman petinju nih yang baru memulai karir, bagaimana sih mereka biar nggak salah manajemen. Ini kan kalau fatal milih manajemen kan juga jadi Selesai. sampah doang ujung-ujungnya. Jadi Bang. sampah, asli sampah. Gimana tipsnya bang biar seorang petinju bisa ketemu manajemen yang benar? Gimana cara ngelihat itu bang? Sekarang kan sudah jelas dunianya kan, di media sosial kan sudah banyak kan. Kita bisa lihat mana kayak sasananya Saroha atau sasananya siapa itu
Kewas, Cesar Kewas atau Nelson Nainggolan. Nah itu tempat-tempat yang jelas ya. Pilihlah tempatnya seperti itu. Yang sudah terbukti, Sudah terbukti. Kalau- lahirkan juara-juara di situ. Yes, kalau yang belum terbukti jangan mang. Jadi perlu juga seorang fighter ini cerdas memilih manajemen. Harus bisa background check. Oh ini Sasana ini manajemen ini. Kita lihat nih dia seperti apa sih memanage fighter-fighternya sebelum-sebelumnya gitu. Betul. Ini kan pelajaran nih Bang buat teman-teman yang kasihan loh, teman-teman yang berpotensi, berbakat kalau ketemu manajemen yang bleek. Ya betul. Kasihan punya potensi ujung-ujungnya jadi sampah gitu. Betul. Bang, kalau aku sendiri Bang, kulihat sebenarnya Indonesia ini kaya dengan talenta-talenta yang berbakat loh Bang. Iya, jelas. Buktinya Elias Pikal bisa lahir tuh dari Indonesia, Iya. juara dunia. Chris John bisa, Dow Heeh. Jordan bisa. Nah, aku juga nggak habis pikir kenapa di MMA belum bisa lahir juara dunia. MMA itu. Di Muay Thai belum bisa lahir juara dunia, kickboxing belum ada bisa. Kenapa ya? Nah, itu dia. Itu aku tanya sama sampean yang ngerti dunianya. Nah, tinju juga kenapa bisa terputus generasinya, Bang? Nggak terputus. Setelah Chris John siapa? Dow Jordan. Setelah Dow Jordan terputus kan? Ya, sekarang baru muncul sih ada kayak terputus sih, terputus. Terputus kan jauh banget loh Bang terputusnya Jauh, jaraknya jauh, Bang. jauh. Belum ada lagi. Habis kan regenerasinya. Itu kenapa bisa terputus kalau Abang lihat tadi? Oh ya, kalau dari Abang tadi bilang ya gara-gara mafianya banyak. Ya mafia dan dia beruntung juga sih. Kayak levelnya Dow Jordan itu dia waktu dia lagi bagusnya dan kebetulan ya promotornya juga satu-satu sama Kalimantan kan, para Jab Sabta Otwari itu kan orang Kalimantan juga kan. Nah, sekarang anaknya tuh Sultan Sabta Sultan sekarang Sabta. jadi promotor tuh. Iya kan dekat juga akhirnya. Pengaruh juga bro kalau itu sih Jadi tergantung promotornya juga ya. tergantung promotor. Promotor, manajemen. Hmm. Jadi kalau lu ngerasa fighter yang berbakat, belum tentu lu jadi juara dunia. Jadi banyak faktor yang mendukung lah kalau ketika seorang fighter bisa jadi juara dunia. Harus ketemu promotor yang benar, Betul. manajemen yang benar, pelatih yang benar. Yes. Nih ngomong pelatih yang benar, kita balik lagi ke pertama kali ketemu pelatihnya Elias Pikal. Diajarin apa pertama kali Abang itu? Ya karena emang basicnya sudah ada ya, waktu dari mana dulu pernah latihan ya cuma cara body footwork yang bagus. Cuman karena emang dia sudah tidak di dunia tinju lagi, tidak bergerak di dunia tinju, ya karena dia saya dikirimlah ke Little Home itu. Oh, jadi beliau ini Udah setelah stop. Elias Pikal stop. Udah stop. Kenapa Bang? Tahu nggak Bang? Ya udah tua kan. Oh, usia. Usia. Akhirnya Abang dilempar lah ke Pak Hom. Nah, di situ memulai karir Mulai karir tinju Dunia. profesional. tinju profesional Langsung profesional tanpa amatir saya. tanpa amatir. Iya. Transfer ke Semarang tadi. Semarang. Bang Buana Dari Bang Buana ke Amfibi. ke Amfibi, setelah itu Amfibi ke Sasando. Amfibi ke Sasando Boxing Camp. Sasando Boxing Camp, Dari Sasando ke WSBC. ke WSBC. Dari WSBC pindah ke Mira Silver Bali. Seluruh Indonesia sudah pernah. Kenapa Bang? Kenapa Abang pindah-pindah manajemen boxing itu Bang? Ya sudah Tempat- jelas kan saya dari kecil nggak bisa ditekan bro. Dan akhirnya cocoknya saya juaranya pas ketemu pelatih yang nggak neken saya, yaitu Virgo Waro. Abang tipikal orang yang nggak bisa diatur lah, Gak suka gua. tapi tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, Bener. ketemu pelatih yang nggak terlalu menekan. Siapa nih Bang? Virgo Waro. Virgo Waro. Waro ini pelatih di mana Bang dia? Di Sasando. Sasandu. Sasando Boxing Camp. Sasandu Boxing Camp. Boxing Camp itu di mana Bang? Tangerang. Tangerang. Hmm. Berarti Abang nih nyari juga pelatih yang memang satu frekuensi, nyari manajemen yang satu frekuensi. Yes. Oke. Nah, di sini Abang cocok jadi nih. Jadi Apa prestasi Abang tertinggi pas di sini pindah di ke sini? Indonesia itu saya mukul petinju Indonesia juara nasional Julio de la Bases. Namanya Julio de la Bases, dan Julio de la Bases ini adalah petinju satu-satunya dari Indonesia yang mengalahkan M. Rahman. M. Rahman tahu kan, mantan juara dunia Indonesia juga setelah Elias Pikal. Pernah dengar? Nah dia salah satu petinju yang bisa ngalahin M. Rahman waktu itu. Abang kalahin. Gua kalahin. Ini aku sempet nyari biografi Abang. Abang jadi juara nasional di umur 20 tahun. Yes.
Yang dari Sasana itu tadi. di Sasando itu. Di Sasando itu. Akhirnya abang bersinar di situ. Bersinar lah. Itu cepet banget tuh naik tuh. Masuk 100 besar dunia saya langsung. Masuk 100 besar dunia. Kalau nggak salah itu di 64 dari 1000 lebih. Iya ya. Pada waktu itu Ya, zaman boxing itu. juga lagi. Lagi ketat lagi banget. meroket Ngeri. banget. Ngeri. Liganya serapi itu dulu. Iya. Jelas. Karir abang di boxing itu sampai mana level tertingginya? Saya pernah kejuaraan IBF, WBO 2 kali, sama OPBF. Itu sempat kejuaraan itu udah level tertinggi sih. Seharusnya kan itu udah finalnya lah. Kalau juara kan langsung juara gitu. Tinggal kejuaraan dunianya. Abang udah bersinar di boxing nih. Kenapa abang tinggalin dan lebih memilih ke pencador gitu? Jadi balik Pada saat itu kan tinju emang lagi mati suri di Indonesia, nggak ada lagi. mati suri. Hilang semua. Gara-gara apa? Nggak ngerti, tiba-tiba hilang aja waktu itu. Kosong. Nggak ada jadwal lagi di TV-TV. Karena waktu itu kan yang rame di TV-TV itu. Tiba-tiba nggak ada lagi. Ada ngaruh pas krisis nggak sih? Enggak, abang masih muda. 2014 kalau nggak salah, 2013, 14, 15 itu udah mulai hancur tuh. Sepi banget. Terus akhirnya gue memilih pencador, akhirnya jatuh cinta sama pencador. Dicintain orang-orang di pencador ya. Iya. Dan muncullah yang Bion sekarang. Iya. SS sama apa. Nah, dengan adanya event-event baru saat ini, abang pengen gak sih juga main di sana di liga-liga? Ya Bion, HSS, Baku Hantam, One Pride. Pengen. Cuman ya selama ini belum dapat yang jelas aja. Kalau kemarin kan sempat dapat di HSS, tapi kabarnya cuma 11 hari. Nah itu udah berapa tahun saya nggak pernah tinju, tiba-tiba turun gunung main tinju lagi. Dan lawannya bukan abal-abal petinju mantan juara dunia kan. Mark De Mori itu waktu itu kan. Oh, yang lawan Satria Antesena juga? Iya. Yang lawan Bang Satria Iya, nih. Disembur. Itu siapa yang nyuruh, Deng? Please. Bang Satria ntar harus cerita di sini tuh siapa yang nyuruh dah. Itu kok Armin masih di situ kayaknya jadi promotor. Itu siapa yang nyuruh dah begitu? Ini dia inisiatif sendiri apa ada yang ngeri itu ya? Iya, kenapa gitu? Tapi ngeri banget ya. 43 kali bertanding, 38 kali menang KO. Mark De Mori itu. Mark De Mori. Gila itu nggak masuk. Ketemu itu Bang. Itu abang main berapa ronde tuh? 8 ronde kemarin. Itu main eventnya lah. Main eventnya kemarin ya. Yang profnya. Masih ada rencana apa lagi, plan besar apa nih Bang Ya, untuk kedepannya Bang? Sebenarnya udah mau berhenti sih, cuman kemarin sempat salah sedikit di event keberapa tuh saya lawan petinju debut itu Prabowo Surya. Jadi agak sedikit hasilnya kurang memuaskan. Ya mungkin pertandingan berikutnya aku pengen lawan dia, rematch lawan dia. Kalau nggak lawan Vincent Majid lah. Di antara dua itu aja sih. Soalnya antara Vincent Majid atau Prabowo Surya. Prabowo. Ya nggak usah dibesar-besarin namanya. Biar aja dia sebel gue. Kenapa sebel Bang? Kenapa sebel? Ya dikabarin 5 hari gue sama dia, 6 hari kalau nggak salah. Ya mereka sudah atur semua eventnya. Ya yang diuntungkan dia lah. Abang rasa nggak fair? Nggak fair. Jadi masih pengen fight lagi lawan dia. Dan kalau bisa ya main dengan dia itu di kejuaraan, karena dia peringkat 1 saya peringkat 2 kan. Ya kejuaraan dong, kejuaraan nasional dulu, nggak usah main-main ngomongin luar lah, dia lawan Asia lah, lawan apa. Lawan saya dulu lah kejuaraan. Buktikan dulu kalau dia sudah bisa lewatin saya, sudah. Oh, di Indonesia ini yang peringkat 1 dia. Abang peringkat 2 nih yang di kelas beratnya. Iya, di ASS. Oh, di ASS. Oke. Jadi mau ketemu lagi nih. Kemarin emang ketemunya di event apa Bang? Ya event tinju eksebisi sebenarnya. Eksebisi di 6 ronde. Di event apa? TVRI. Iya. Abang kalah waktu itu. Kalah apa Bang? Kalah TKO ronde kelima. Oh, TKO ronde kelima. Jadi nih abang ngerasa nggak puas nih. Nggak puas. Pengen ketemu lagi. Ya udah silakan diomongin Bang ke yang bersangkutan, silakan Bang. Ya Prabowo, kalau nggak usah lama-lama. Nanti kalau lama-lama gue tambah tua. Ya gue pengen lu lawan gue. Kalau sananya lu menang, gue bakal gantung sarung tinju. Gitu aja sih. Jadi kalau dia menang abang pensiun? Gue pensiun. Taruhannya itu? Ya karena gue sangat kecewa di pertandingan sama dia yang waktu itu, karena nggak fair aja menurut gue. Nggak fair waktu itu, karena tawarin cuma 5 hari.
Kontraknya pun tinggal sehari baru tanda tangan waktu itu. Minim persiapan intinya. Minim banget. Ya. Dan dia sangat diuntungkan karena emang selama ini dia punya ini kan. Oh. Jadi ya bisa, dia selalu diuntungkan lah. Oke. Gitu. Rencana besar pengen rematch Sama dia. antara Vincent Majid atau dia. Ya, betul. Lebih target dia tapi ya. Vincent Lebih Majid target ya secondnya lah, yang keduanya Ya, Vincent yang Majid. kedua. Gantilah dia. Oke, thank you Bapak Siap. Michael Speed. Siap, Udah siap. main ke podcast Z2, udah cerita pengalaman hidupnya, kisah hidupnya. Siap. Tapi sebenarnya masih ada satu lagi Bang yang pengen ku kulik nih Bang. Siap. Apa nih? Tapi ini sedikit sensitif Bang. Boleh nggak Bang? Ya. Boleh. Adi denger, Abang mualaf Bang. Ya, saya sekarang Islam. Nah, itu sudah diizinkan juga sama mama kok. Sama almarhum Ya. diizinkan. Sempat minta izin sama almarhum. Ya, minta izin. Mama saya cuma bilang, yang penting kamu bahagia. Ya udah, akhirnya saya jalan sampai sekarang. Abang bisa dapat tersentuh Islam tuh, dapat hidayah itu dari mana Bang? Ya, karena kita cari kebahagiaan. Mama bilang kalau kamu bahagia, ya sudah. Ya, akhirnya saya ambil jalan ini. Mungkin ini jalan kebahagiaan saya. Kenapa Islam Bang? Ya, memang mungkin faktor salah satunya memang istri saya kan ini Islam juga. Dan ya saya mengalah, dan waktu itu saya minta izin di keluarga saya yang sangat fanatik. Pastor tadi? Iya, Keluarganya. keluarga kita Katolik keras. Tapi mama saya mengizinkan saya. Ya, dia bilang, yang penting kamu bahagia. Kamu jalanin. Ya, itu sudah jalannya mungkin. Dan sampai sekarang. Apa yang membuat Abang bahagia di Islam? Ya, gue bisa ketemu pasangan hidup. Itu kebahagiaan Abang saat ini. Ya, dia bisa mengerti saya sampai saat ini. Ya, panjang lah. Pokoknya saya bahagia lah. Kayaknya Bang Michael yang dulu sangat berbeda jauh sama Bang Michael saat ini. Ya. Itu karena ada beban Bang Michael saat ini atau apa sebenarnya? Ini kulihat kan kiri sama kanan tuh ada gambar Oh, tuh iya. Bang. Ini gambar anak saya yang laki-laki dan ini anak saya perempuan. Jadi lebih biar tangan ini tidak melakukan kesalahan aja sih. Karena saya kan dulu sering mukulin orang, ringan tangan. Jadi saya kasih gambar anak biar bisa kontrol. Ingat anak. Jadi ingat anak gitu. Bahkan kalau saya mau ngawal bos-bos kan ada banyak perempuan kan, kita gandeng begini udah ada anak yang jagain. Kan nggak bisa bro. Ini gue mau serius jadi nggak jadi serius. Ya iyalah, banyak Kocak juga. Pas mau gandeng cewek, ada anak. Nggak boleh. Nggak boleh dia. Biar lebih terkontrol lah intinya. Dan ini pengaruhnya juga di pencak door di pertandingan ada juga. Apa tuh Bang? Ya kalau kita tanding kita dipukulin, uang susu hilang loh. Iya kan? Kalau kita kalah, ini kekuatan juga bro. Fighter tuh banyak teman-teman fighter kalau kalah nggak makan. Yes. Banyak prinsip fighter. Gue pengen juga ngundang ntar Aprilando Rumah Pasal. Itu fight for life juga tuh, keren tuh orang tuh. Next, petinju juga Bang. Dari mana? Lagi dari Kemang Fight Gym. Oh, boleh. Itu dia fight for life. Kehidupannya Keras tuh Bang. Jadi kalau dia tanding, istri sama anaknya tuh teriak-teriak Bang. Ada Buset. video ini kemarin. Teriak-teriak. Waduh. Histeri suara istrinya anaknya tuh. Dia fight. Kemarin di Beyond menang dia. Di Superstars Knockout yang Sultan Sabta, di eventnya Sultan Sabta. Oh, yang KO dia. siapa namanya? Alfian? Aprilando Rumah Pasal. Oh, yang main lawan dari Nelson itu ya? Iya. Oh, itu junior saya itu. Bagus, baik orang. Aku kenal banget nih anak pertama kali datang ke KFG kayak gimana Bang? Attitude-nya bagus tuh. Iya, betul. Bener gak sih? Sebenarnya kalau secara talenta, maaf nih, dia biasa aja loh. Biasa aja. Secara bakat biasa aja. Cuman kerja keras ini mengalahkan bakat. Yes. Itu gue dapet di Aprilando Rumah Pasal. Yes. Dia perak SEA Games Bang, kickboxing.
Nggak berbakat kalau ngeliat iya kita kan bisa ngelihat nih Bang, maaf. Ini orang bakat kayak Bang Michael lah. Baru berapa bulan latihan juga tadi sampai ngerasa sparring aja Bang Theo 6 round digebukin aja. Itu kan talenta ya, bakat ya emang dari lahir punya aja gitu. Ini Apri pekerja keras gue lihat. Fight for life. Nih gue penasaran prinsip dia itu apa yang dia pegang nih sampai dia sekeras itu dia latihan. Dia tanding-tanding pun bener-bener dah. Ini orang bener-bener boleh tuh diundang itu. Menarik nih ini. Menarik. Kasusnya itu kerja keras mengalahkan bakat ya, ini nih contohnya. Oke Bang Michael, thank you sekali lagi. Thank you, terima kasih banyak Sama-sama. Bang Michael. Sama-sama. Udah hadir di podcast Zen Walk. Ketika kita berada di tempat yang salah, seberapapun hebatnya kita akan terasa tidak berarti. Tapi ketika kita berada di tempat yang tepat, sekecil apapun potensi kita, maka akan bisa bersinar dan berharga. Ikutin terus podcast Zen Walk. Zen Walk! Ahoy!